Saya Gergis Pantura, NIM 1959 dari kelas A, Prodi Penjaskes Angkatan 2019. Saat ini saya akan melakukan presentasi UTS perkembangan peserta didik dengan materi perkembangan masa bayi. Perkembangan masa bayi. A. Tujuan instruksional pembahasan tentang perkembangan masa bayi mempunyai tujuan agar mahasiswa dapat yang pertama memahami tugas-tugas perkembangan dan kedua memahami implikasi pada bidang pendidikan. B. Perkembangan bayi neonatal. A. Terjadi pengusian radikal. Pengusian radikal yakni peralihan dari lingkungan dalam ke lingkungan luar. Semua peralihan memerlukan pengusian diri bayi. Ada bayi yang mudah mengusahakan diri namun ada yang mengalami kegagalan. Dan yang B merupakan pendahuluan dari perkembangan selanjutnya. Perkembangan bayi yang baru lahir dapat memberi petunjuk tentang apa yang dapat diharapkan akan terjadi. C. Arti tangisan bayi. Menurut beberapa ahli, tangisan pertama bayi memiliki arti tertentu. Yang satu, menurut Immanuel, jiwa manusia mempunyai nilai jauh lebih luhur daripada materi. Dan yang kedua, menantang proses membawanya ke dalam hidup yang tunduk pada materi dan tubuh. Menurut Sigmund, sebagai ekspresi keinginan untuk kembali ke dalam kandungan yang tenang, aman, halus, lembut, dan hangat. D. Refleksi pada bayi. Yang pertama, refleksi mempertahankan diri, yaitu refleksi yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Refleksi ini terdiri dari yang pertama, refleksi berupa menghirup dan menghembuskan nafas secara berulang-ulang. Refleksi ini berfungsi untuk menyediakan oksigen dan membuang karbosidia secara permanen. Refleksi bernafas ini ada dalam kehidupan. Yang B. Enabling refleks, yaitu refleks berupa menutup dan mencakap mata. Refleksi ini berfungsi untuk melindungi mata dari rangsang cahaya atau benda asing. Refleksi mencekam mata akan dapat ada dalam kehidupan secara permanen. Kedua, refleksi primitif atau subkortikal. Pertama, grasp refleks, yaitu refleks berupa jari-jari tangan mencengkram benda-benda di sekitar yang disentuhkan ke bayi. Refleks tersebut juga mengindikasikan perkembangan syaraf yang normal dalam waktu 3 sampai dengan 4 bulan pertama. Refleksi ini biasanya akan hilang. E. Tugas-tugas perkembangan. Adapun tugas perkembangan untuk masa bayi adalah sebagai berikut. 1. Belajar makan padat. 2. Belajar berjalan. 3. Belajar bicara. Dan 4. Belajar menguasai alat pembuangan kotoran. Perkembangan masa bayi. 1. Perkembangan fisik. Selama 6 bulan pertama pertumbuhan tersebut terjadi dengan pesat seperti pada periode prenatal dan kemudian mulai menurun. Selama tahun pertama peningkatan berat tubuh lebih besar daripada peningkatan tinggi. Selama tahun kedua sebaliknya, yakni cepat menurun. Meskipun pola umum dari pertumbuhan dan perkembangan sama bagi semua bayi.
namun tetap ada perbedaan dalam tinggi, berat, kemampuan sensorik, dan bidang perkembangan fisik lain. Pola pertumbuhan fisik bayi laki-laki dan perempuan adalah sama. 2. Perkembangan inteligensi. Menurut Bloom, perkembangan inteleksi yang cepat dan intensif terjadi pada tahun-tahun pertama, berdasarkan model yang dapat dari penelitian longitudinal. Diketentukan bahwa pada umur 1 tahun dicapai 20% dan pada umur 17 tahun 100%. Perkembangan inteleksi penalaran yang selanjutnya adalah bahwa pada umur 4 tahun tercapai 50% dan pada umur 8 tahun tercapai 80% perkembangan inteleksi. Adapun konsep-konsep perkembangan pada masa bayi antara lain: 1. Konsep ruang. Kemampuan tentang konsep ini ditandai dengan kemampuan untuk memperbaikan jarak tentang objek yang dapat diraihnya. 2. Konsep berat. Konsep tentang berat pada masa bayi belum tepat. Benda-benda kecil sering dianggap ringan dan benda-benda besar dianggap berat. 3. Konsep waktu. Bayi belum mampu memahami lamanya waktu. 3. Perkembangan emosi. Kemarahan, yakni bayi akan menjadi marah bila ada campur tangan terhadap gerak-gerakan mencoba-cobanya, menghalangi keinginan, tidak mengizinkan mengerti sendiri atau melakukan apa yang diinginkan. Bentuk marah dimanifestasikan dalam bentuk menjerit, meronta-ronta, menendong, mengibaskan tangan, memukul atau menendang apa saja yang ada di dekatnya. Pada tahun kedua dapat juga melonjak-lonjak, berguling-guling, meronta-ronta, dan menahan nafas. 4. Perkembangan bicara. Bicara merupakan sarana komunikasi, sehingga individu harus menguasai 2 fungsi komunikasi, yakni mengerti dan memahami apa yang dikatakan orang lain, dan mampu mengomunikasikan pikiran dan perasaan diri kepada orang lain. Untuk yang kedua ini, maka bayi harus belajar berbicara. Reaksi sosial terhadap orang dewasa. Pada masa ini, bayi senang sekali bila diajak berhubungan atau berteman oleh orang lain. Misalnya diajak berbicara, bermain, dan anak juga sudah memahami atau menanggapi orang lain yang marah atau yang bersikap ramah. Makin besar anak, makin membutuhkan tidak hanya kontak fisik, namun juga kontak psikis. Pemberian perhatian, kasih sayang, dorongan, reaksi orang-orang dewasa di sekitarnya tersebut terhadap anak akan menambah atau meningkatkan rasa sosial anak terhadap lingkungan. 6. Pola bermain masa bayi. A. Sensentrik, yakni bentuk bermain yang paling awal yang berbentuk perilaku mencekam, gerakan-gerakan mengangkat tubuh, bergoyang-goyang, menggerakkan jari jemarit, tangan dan kaki, memanjat, berloncat, dan mengelinding. B. Hiburan. Bayi senang dinyanyikan, dicerita, dan dibacakan dongeng-dongeng. Kebanyakan bayi mengenai siaran radio dan televisi dan melihat gambar-gambar. G. Implikasi di bidang pendidikan. Pada saat bayi dilahirkan, mudah ditanyakan bayi bernafas setelah lahir, juga berpengaruh menyesuaikan diri. Bila terjadi gangguan dalam penyediaan oksigen untuk otak sebelum atau selama persalinan, anoksia, maka akan mati.
Jadi bayi membutuhkan perawatan dan pemberian kasih sayang. Lingkungan perlu memberikan rangsangan motorik yang kontinu untuk membentuk perkembangan motorik kesarangan dan motorik halusan. Sekian dan terima kasih.